teman-teman semua, selamat bergabung pada channel kami, yaitu mengenai pengaplikasian SPSS versi 20 untuk analisis data dan CAN. SPSS merupakan software yang berguna dalam menganalisis data dan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai macam banyak data. Untuk kali ini kita akan menggunakan SPSS versi 20 untuk menganalisis dan CAN. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita simak video berikut. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator ingin menjelaskan tentang SPSS, yang dimana sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 2, yaitu yang pertama Eka Oktela Palja dengan NIM 1014, Rahmat Duta Utomo dengan NIM 1024, Lady Yuliana 2018, dan saya sendiri Maulana Zikri 3032. SPSS, Statistical Product and Service Solution. Yang pertama itu apa itu SPSS? Yang itu SPSS suatu program yang memiliki kemampuan untuk menganalisis data dalam membentuk beberapa data yang kita butuhkan. Yang SPSS juga memiliki kemampuan untuk menganalisis statistik dan sistem manajemen data, atau kita bisa di SPSS mengolah data-data yang kita butuhkan sesuai kebutuhan masing-masing. Yang selanjutnya itu kelebihan. Sini saya akan menjelaskan kelebihan dari aplikasi ini. Salah satunya yaitu fitur-fitur mudah dioperasikan. Jadi di sini ada beberapa fitur-fitur. Yang pertama yaitu ada data editor, yang mana ini berfungsi sebagai untuk memasukkan, mengedit, mengolah, dan mengidentifikasi data. Selanjutnya ada viewer. Viewer ini merupakan output, menunjukkan dan menghilangkan data, serta mempermudah dalam pengeksploran data. Selanjutnya yaitu ada high resolution graphic, yang mana ini menampilkan histogram 3D grafik yang beresolusi tinggi. Selanjutnya ada data transformation, yaitu memperoleh data untuk dianalisis, mengkombinasikan, dan menambah data. Tidak hanya itu, kelebihan dari SPSS ini mampu mengakses data dari berbagai jenis format yang ada, sehingga data tersedia dalam berbagai format ini dapat digunakan secara langsung untuk melakukan analisis data. Kemudian tampilan data yang diberikan SPSS ini lebih informatif, sehingga mempermudah pengguna atau user dalam membaca hasil yang diberikan. Selain itu, informasinya lebih akurat. Kenapa? Karena SPSS sendiri itu memberikan kode informasi dengan memberikan kode alasan jika terjadi missing data. Kemudian SPSS sendiri ini cukup mudah digunakan. Kenapa saya bilang begitu? Karena pengguna sendiri atau user sendiri tidak perlu mempelajari bahasa programming. Dari kelebihan mungkin ada beberapa kekurangan dari aplikasi ini. Contohnya yaitu SPSS ini tergolong memiliki perkembangan yang secara cepat, sehingga kadang tampilan secara fisik berbeda dengan SPSS yang lama, dan user harus bisa beradaptasi kembali dengan sistem yang baru. Dan efek lainnya yaitu user harus pintar-pintar memilih seri SPSS yang tepat untuk komputernya. Kenapa? Karena terdapat banyak sekali versi SPSS yang beredar, sehingga pemilihan SPSS harus sesuai dengan komputer yang digunakan atau yang dimiliki. Kemudian sini ada fungsinya variable view.
Jadi di sini untuk membuat judul pada setiap variabel data yang akan diolah. Dan pada data view ini, yang pertama itu kita untuk menampilkan, kemudian mengubah, menambah, dan mengedit data yang akan diolah. Di sini pertama kita akan mengambil data dulu, kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita klik variable view. Nah, pada variable view ini kita klik bagian pertama itu untuk membuat judulnya di bagian name. Selanjutnya kita ambil data, kemudian kita copy paste dan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Dengan kita klik perlakuan. Nah, pada aplikasi SPSS ini, sebuah data yang diambil itu ada perlakuan, kemudian data, dan ulangan, itu sebagai judulnya. Oke, ini merupakan judul dari yang kita copy paste tadi, data yang kita ambil tadi, yaitu ada perlakuan, data, dan ulangan. Kemudian kita klik data view, kemudian kita klik variable view. Kemudian pada measure-nya kita ganti nominal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengaplikasian SPSS, yaitu kita akan melakukan analisis data dan CAN menggunakan aplikasi kita, yaitu SPSS versi 20. Karena pada laptop yang saya gunakan, yaitu aplikasi yang pas untuk laptop saya adalah SPSS versi 20. Nah, selanjutnya setelah data sudah selesai kita input, kita klik analisis, terus kita ambil general linear model, lalu kita ambil univariate. Setelah itu pada dependent variable kita masukkan data. Dengan pertama caranya kita klik data, terus klik tanda panah, maka data terinput pada dependent variable. Selanjutnya pada fixed factor kita input perlakuan. Caranya sama dengan mengklik perlakuan lalu mengklik tanda panah. Setelah itu pada model kita pilih custom dengan klik perlakuan dan kita input ke model. Selanjutnya kita klik continue, dan pada plots
perlakuan kita letakkan pada horizontal axis. Continue. Pada post hoc, perlakuan kita klik ke post hoc tester for. Karena kita akan menganalisis Duncan, maka kita klik Duncan. Untuk informasi, kita bisa mencari analisis lainnya seperti LSD, Bonferroni, SIDA, SNK, Turki, dan lain-lainnya. Karena pada kali ini kita hanya fokus pada Duncan, maka kita akan klik Duncan untuk data yang akan kita analisis. Selanjutnya, klik Continue. Setelah itu, kita klik OK. Dan ditunggu untuk sebentar, maka akan keluar untuk awalnya kita akan keluar tulisan Unianova, lalu hasil dari analisis Duncan pada data yang kita cari telah keluar. Di sini ditampilkan beberapa versi analisis. Itu tergantung kepada kita mau memakai yang bagian mana. Dan biasanya untuk skripsi orang memakai pada homogeneous subset. Nah, setelah itu jika kita ingin mengambil salah satu beberapa versi yang ingin kita pakai, kita hanya tinggal mengcopy dan mempastekan pada bagian atau pada file yang ingin kita paste. Nah, sekian tentang pengaplikasian analisis Duncan menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Dikembalikan ke moderator. Baik, itu dari kami dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.